Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia, penulisan motor bersama aku Setiap Tunisa dalam episode tutorial and tips 5. Kali ini akan menjelaskan tips dan cara menjadi dubber karakter aktor, aktris dan animasi ya. Jadi kita tahu proses dubbing itu juga harus dilakukan sejak zaman kuliah. Soalnya termasuk pertama di Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi dubbing itu tuh sudah mulai berlaku sejak tahun 90-an ya. Karena pada itu kan proses dubbing zaman-zaman dulu tuh kan pakai bahasa yang bebas. Namun seiring perjalanan perkembangan teknologi menggunakan bahasa baku, banyak sekali drama-drama luar negeri menggunakan bahasa baku seperti itu. Sehingga kalian kadang kalian bisa bayangin nggak dulu kalian nonton film misalnya di Disney, misalnya di RCTI, kan dubbernya kan bahasa Indonesia tuh pasti pada protes karena kata bahasa Inggris, sebenarnya kan asli dubbernya kan bahasa Inggris. Nah begitu juga film-film drama luar negeri, misalnya drama India, drama Turki, drama Korea, itu kan pakai dubbing Indonesia nih. Nah mungkin secara nggak langsung tuh dubber itu menjadi lebih kacau, bukan kacau sih, tapi yang paling mengganggu itu adalah kebanyakan suara sering di mute, terus juga kebanyakan sering di-cut dan sebagainya seperti itu. Nah ini makanya langsung ini contoh dubber yang nggak baik. Nah jadi dubber atau pengisi suara itu adalah orang yang bekerja untuk menjadi pengisi suara yang betul. Nah jadi pengisi suara itu atau dubber itu tuh berperan penting banget setiap kali acara supaya kita mengetahui siapa saja sih suara di balik itu. Nah tidak hanya dramaturg tapi juga secara animasi. Nah bagaimana cara menjadi dubber yang betul? Pertama, pendalami bahasa asing. Belajar bahasa asing itu penting banget untuk dilakukan sebagai dubber agar bisa mendalami bahasanya. Kalian bisa menggunakan bahasa asing itu di sekolah, di lewat kamus, lewat buku, atau lewat website dan seperti saya contoh ya. Dan juga dengan ini pengucapannya seperti itu. Jadi dengan belajar bahasa itu tuh bisa lebih betul, dan yang perlu diwaspadai itu adalah pada penggunaan bahasa yang sopan. Karena bahasa asing tuh pada umumnya tuh kan ada yang kata-kata yang gak sopan tuh kayak misalnya F, terus juga B, terus juga G dan sebagainya. Tapi saya nggak ngomong semuanya karena biar nggak kalian ini ya. Jadi kalian itu bisa menambil butuh seperti ini, bisa berganti dengan bahasa yang universal. Lalu yang kemudian yang ketiga kedua menjaga suara. Menjaga suara sedamping itu penting banget supaya tidak menyesat dialognya. Jadi sekarang alur bibir dari setiap karakter yang ngomong itu akan mengikuti arti makna maksudnya ya. Sehingga di proses sinkronisasi itu nanti bisa berjalan lancar. Lakukannya di mana? Ya di kampus, di kampus lebih dahulu sama Kusma Siva. Jadi dengan adanya berkuliah Universitas Komunikasi, dubber atau suara itu menjadi menyenangkan. Kemudian yang ketiga, penghafalan dialog ya. Penghafalan dialog bahasa asing itu mungkin banyak yang kalian tidak mengerti. Tapi cara menerjemahkannya kalian bisa butuh waktu untuk proses produksi. Jadi gunakanlah bahasa arti yang betul. Misalnya kalian mau mengubah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, nah itu harus bekerja cara alternatifnya pakai Google Translate ya. Buatlah teks skenario dengan betul, baik itu skenario secara animasi, film, dan film tuh bisa dibikin dengan lancar ya. Ikuti alur cerita tersebut sehingga proses menjadi gampang. Jika sudah selesai, serahkan kepada bos studio TV-nya atau bisa agar bahasa sudah baku ya. Jika ada tulisan bahasa yang kata-kata yang kasar, segera diganti. Tapi kalau jika tidak ditemukan, baru bisa gunakan post syuting. Lalu kemudian yang keempat, cara menjadi dubber yang betul mengenai menjaga suara. Menjaga suara dubber itu penting banget untuk agar tidak cepat serak. Jadi harus minum air. Kalau ada bagian misalnya 10 orang, karakternya beda-beda. Seperti itu kan terus menerus sampai hasil tak sukses. Biasanya membutuhkan waktunya berapa hari untuk agar drama Turkinya atau film Lebaran bisa tayangkan di TV ya. Dan yang terakhir sekali ya, cara menjadi dubber yang paling betul adalah mengklaim penonton. Jadi kalau juga serius nih, kalau yang bukan dubber, kibarkan para penonton untuk selalu mengerti betul menghati-hati supaya tidak memberikan komentar jelek-jelek. Karena seorang dubber itu harus memahami betul untuk bisa agar mereka yang tidak mengerti bahasa asing itu bisa lebih paham ya, bisa menginspirasi untuk belajar dengan tepat bahasa asing. Jadi sebagai penutup, jadi vlog ini berperan penting banget buat kalian yang berkuliah di universitas yang ada fakultas komunikasi dan seni dan desain. Dubber kalian menjadi lebih menyenangkan. Jadi dengan adanya dubber atau berimprovisasi itu di fakultas di sini ataupun sebaiknya sejak dini itu banyak bercerita supaya menjadi menyenangkan ya. Oke, tapi kali ini juga bisa manfaat, dan jangan lupa seperti biasa tuh kalau komen dan subscribe channel aku supaya tahu bagaimana cara kalian untuk menjadi dubber, aktor, aktris atau secara karakter animasi yang baik dan betul asalkan tidak menggunakan kata-kata kasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.